Shalom, selamat pagi teman-teman. Udah siap belum untuk mendengarkan renungan pada pagi hari ini? Nah, sebelum mendengarkan renungan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar firman yang akan disampaikan dapat kami genapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Renungan pada pagi hari ini saya mengambil tema hikmat untuk menghadapi masa depan dan dari ayat Amsal 24 ayat 14. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu, jika engkau mendapatnya maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Hari Sabtu mendatang ini Australia akan menyelenggarakan pemilihan umum. Siapapun yang akan terpilih sebagai Perdana Menteri harus siap untuk menghadapi berbagai tantangan. Mengapa begitu? Pandemi COVID-19 sudah memporak-porandakan banyak negara, termasuk negara-negara yang besar dan kaya. Karena itu, krisis ekonomi, sosial, hukum, dan politik sudah mulai muncul di berbagai negara. Dengan banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan, kebutuhan sehari-hari semakin sulit untuk diperoleh, apalagi harga bahan makanan pun mulai naik karena inflasi yang makin meroket. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana dan kapan krisis kehidupan ini bisa diatasi sepenuhnya. Jika ada orang yang mencoba membuat prediksi tentang hal itu, semuanya hanya berdasarkan asumsi-asumsi tertentu yang belum tentu benar. Yang pasti, keadaan sosial dan ekonomi dunia ini akan menjadi buruk, paling tidak sampai akhir tahun ini. Karena itu, semua orang harus memikirkan bagaimana tahun ini bisa dilewati dengan baik. Setiap orang harus berhati-hati dalam membuat keputusan dalam keadaan yang tidak menentu pada saat ini. Kebijaksanaan untuk mengambil keputusan harus dipunyai semua orang. Masa depan sepenuhnya ada di tangan kita, begitu sebagian orang berpendapat. Tetapi sebagian orang sebaliknya yakin bahwa masa depan manusia ada di tangan Tuhan sepenuhnya. Mana yang benar? Bagi umat Kristen, sudah tentu apa saja yang terjadi adalah seizin Tuhan dan sesuai dengan rancangannya. Tetapi ini bukan berarti manusia tidak perlu mengambil keputusan untuk mengatur hidupnya. Manusia harus menggunakan hikmat kebijaksanaan yang diterimanya dari Tuhan untuk dapat mengatur seisi dunia seperti apa yang diperintahkan Tuhan sejak awalnya. Dengan demikian, menolak tanggung jawab untuk berusaha dan bekerja adalah dosa. Dalam berusaha dan bekerja, manusia haruslah melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika manusia hanya mau melakukan apa yang dikehendaki mereka, Tuhan bisa menghentikan atau mengubah arah tujuannya agar sesuai dengan rancangannya. Tuhan yang berkuasa tidak akan kehilangan jejak atau terlena jika manusia melakukan tindakan apapun di dunia, dan di hadapannya tidak ada seorang pun yang bisa menyembunyikan dosa dan kesalahannya. Manusia selalu harus bertanggung jawab 100% atas apa yang dilakukannya. Karena itu, bagi kita umat Kristen adalah bijak jika kita mau bekerja dan menjalankan tugas kita seperti yang dikehendakinya. Kita harus memakai hikmat kebijaksanaan yang ada pada kita untuk bisa mencapai hasil yang baik. Hikmat kebijaksanaan dan hasil baik yang bagaimana? Jika manusia hanya memakai hikmat dan kebijaksanaannya sendiri, apa yang diperbuatnya hanya menghasilkan sesuatu yang bodoh di mata Tuhan. Manusia tanpa Tuhan adalah bagaikan layang-layang yang ingin terbang tinggi tanpa menyadari bahwa talinya sudah putus. Karena hikmat, dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, Ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya, 1 Korintus 3 ayat 19. Hikmat kebijaksanaan yang berkenan kepada Tuhan hanya bisa diperoleh dari Tuhan sendiri. Hanya dengan mengenal Tuhan dan perintahnya, manusia akan dapat bekerja dan mengambil tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka yang tidak takut akan Tuhan tidaklah mengenal Tuhan, dan karena itu, mereka tidak dapat mengerti bahwa hidup mereka seharusnya untuk memuliakan Tuhan. Pagi ini kita sadar bahwa tantangan dan perjuangan besar ada di depan kita. Tetapi kita juga sadar bahwa Tuhan adalah lebih besar dari semuanya. Karena itu, dengan menyadari kuasa Tuhan, marilah kita hidup dengan rasa takut akan Dia. Takut bukan berarti kita merasa bahwa Ia kejam yang sudah menentukan nasib kita. Sebaliknya, kita percaya bahwa Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Ia menghendaki umatnya untuk mempunyai hidup yang berbahagia dan karena itu mau mengaruniakan hikmat
kebijaksanaan kepada mereka yang tunduk kepadanya. Dengan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, kita akan mempunyai harapan untuk masa depan. Sekian firman Tuhan hari ini, kita semua sama-sama diberkati. Sebelum mengakhiri firman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan-kegiatan. Berkatilah kami agar aktivitas kami dapat berjalan dengan lancar. Amin.